menggunakan Node.js secara interaktif dan menjalankan terminal REPL. Node.js dilengkapi dengan mode interaktif. Mode ini disebut terminal REPL, yang merupakan singkatan dari read, eval, print, dan log. Read membaca masukan atau inputan yang ditulis oleh pengguna dan menguraikannya ke dalam kode JavaScript. Eval mengevaluasi kode yang telah dibaca. Print mencetak untuk menampilkan hasil evaluasi ke layar terminal, dan yang terakhir log mengulang 3 kali di atas sampai pengguna menekan tombol Ctrl C 2 kali atau Ctrl D untuk menghentikan terminal REPL. Menjalankan terminal REPL. Untuk menjalankan Node.js secara interaktif, tulis Node dalam terminal. Kita buka terminal menggunakan cmd. Kita buka cmd, kita kasih full layar, kemudian kita ketik Node, enter. Pada prompt tanda lebih besar di layar, kita dapat menulis perintah-perintah JavaScript, misalkan sebagai berikut. Contohnya 1 ditambah 1, maka langsung muncul secara real time angka 2. Kita tekan enter, kemudian kita ketik 3 kali 5, dan di sini hasilnya 15. Kemudian kita gunakan console.log buka kurung tanda petik 2 node.js balas tanda petik tutup kurung. Kemudian kita enter, maka dia akan mencetak node.js. Kemudian kita coba lagi, yaitu var x sama dengan 5, lalu enter, var i, enter. Hasilnya seperti ini. Kata undefined yang ditampilkan pada terminal REPL menunjukkan bahwa perintah yang dieksekusi tidak mengembalikan nilai. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana menulis ekspresi. Seperti yang telah kita lihat sebelumnya, terminal REPL dapat digunakan untuk menulis ekspresi-ekspresi aritmatika sederhana layaknya sebuah kalkulator. Contoh, kita klik di bagian sini, 9 kali 11, maka muncul nilai 99. Lalu kita enter, dan kita menggunakan tanda kurung, buka kurung, 2 ditambah 3, lalu tutup kurung, dikali, buka kurung, 6 kurang 3, tutup kurung, hasilnya 15. Lalu kita enter, kemudian kita tuliskan 14% 4, lalu kita enter, ketik lagi 14 bagi 4, hasilnya 3,5, lalu enter, kita ketik lagi 2 kali 6, hasilnya 64. Itu mengenai ekspresi. Cara tulisnya seperti itu. Selanjutnya kita menggunakan tanda underscore. Ketika bekerja dengan Node.js secara interaktif, tanda underscore akan menyimpan nilai terakhir yang dihasilkan. Perhatikan contoh di layar. Kita menuliskan angka 2 kali 3. 2 dikali 3. Kemudian kita enter, hasilnya 6. Selanjutnya kita tulis underscore kali underscore, hasilnya 36. Kenapa? Karena underscore itu menyimpan nilai terakhir yang dihasilkan. Sekarang kita coba lagi, underscore, ini hasilnya 36 dikali dengan 2, maka hasilnya 72. Pada contoh di layar, tanda underscore menyimpan nilai 6, seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu nilai yang dihasilkan operasi perkalian 2 dan 3. Menggunakan variabel. Variabel dapat didefinisikan dengan atau tanpa kata kunci var. Jika didefinisikan menggunakan kunci var, maka nilai dari variabel tersebut
tersebut tidak akan langsung ditampilkan ke layar. Nilai baru tampil ketika kita menggunakan variabel tersebut. Perhatikan perbedaan antara dua baris kode berikut. Kita ketik A sama dengan 3, kemudian enter. Hasilnya 3. Baru var 4, var B sama dengan 4, dia tidak mengembalikan nilai. Pada contoh di atas, variabel A didefinisikan tanpa menggunakan kata kunci var. Oleh karena itu, nilainya langsung ditampilkan di layar terminal. Variabel yang didefinisikan tersebut selanjutnya dapat dipanggil sesuai kebutuhan, misalnya untuk perhitungan dan sebagainya. Contoh, A kali B, enter, hasilnya 12. Lalu kita contoh lagi, 2 kali buka kurung A tambah B, lalu tutup kurung, hasilnya 14. Lalu kita kasih contoh lagi, yaitu konsole titik log buka kurung tanda petik nilai A titik 2 tanda petik ditambah A tutup kurung sama dengan, lalu kita enter dan menghasilkan nilai A sama dengan 3. Perintah yang terdiri dari beberapa baris. Terminal REPL juga mendukung beberapa baris, misalnya untuk membuat log pemilihan dan pengulangan. Contoh, var A sama dengan 10, enter. If buka kurung A lebih besar 0, lalu tutup kurung, buka kurung kurawal, enter. Konsol titik log buka kurung A ditambah tanda petik adalah bilangan positif, tanda petik tutup kurung, enter. Tutup kurung kurawal, else buka kurung kurawal, enter. Konsol titik log buka kurung tanda petik A tambah tanda petik A tambah tanda petik adalah bilangan negatif, tanda petik tutup kurung kurawal, enter. Dan hasilnya 10 adalah bilangan positif. Kita contoh lagi, var I sama dengan 1, enter. While buka kurung I lebih kecil sama dengan 3, tutup kurung buka kurung kurawal, enter. Konsol titik log buka kurung tanda petik baris K lalu tanda petik tambah I tutup kurung, enter. I tutup kurung kurawal, enter. Jadi di sini I lebih kecil sama dengan 3. Nah, sebelumnya kita sudah mendeklarasikan I sama dengan 1 lebih kecil 3 bernilai benar, maka dia mencetak baris ke-1. Setelah itu dia turun, dia akan menambahkan I, increment dari I berarti nilai yang terkandung di dalam I, ditambah 1 jadi posisi I terakhir 2. 2 lebih kecil sama dengan 3 bernilai benar, maka dia akan mencetak baris kedua. 3 lebih kecil sama dengan 3 bernilai benar, maka dia akan mencetak baris ketiga. Terakhir 4 lebih kecil sama dengan 3 bernilai salah, maka pengulangannya akan dihentikan. Jadi nilai I-nya yang terakhir adalah 3. Tanda titik yang ditulis 3 kali menandakan bahwa baris tersebut merupakan baris perintah lanjutan dari baris sebelumnya. Membuat fungsi. Selain ekspresi dan buat perintah sederhana, kita juga dapat mendefinisikan fungsi pada saat bekerja di dalam terminal REPL. Contoh kode berikut akan menunjukkan hal tersebut. Kita ketik function tambah dalam kurung A, B, buka kurung kurawal, lalu enter. Return A tambah B, tutup kurung kurawal, enter. Sekarang kita akan memanggil fungsinya. Untuk memanggil fungsi hasil dalam penjumlahan itu, kita simpan dari variabel hasil. Kita ketik hasil sama dengan tambah dalam kurung 13,86 sama dengan enter. Hasilnya 99. Sekarang kita tinggal memanggil variabel hasil untuk menampung hasil perhitungan dari 13 tambah 86. Kita ketik hasil, enter. Kemudian kita juga langsung menampilkan di layar tambah
buka kurung 1,2 tutup kurung enter, hasilnya 3. Lalu tambah buka kurung 8,9 tutup kurung enter, hasilnya 17. Kita perhatikan di sini. Di sini fungsinya, kemudian kita buat fungsi tambah parameter A tambah B. Kemudian nilai A diambil ditambah dengan nilai B. Jadi saat menuliskan tambah 8,9, maka dia akan mengambil A dan nilai B, kemudian dijumlahkan, setelah itu nilainya dikembalikan. Jadi hasilnya 17. Membuat objek. Terminal REPL mendukung pembuatan objek seperti yang ditunjukkan oleh contoh kode berikut. Di sini kita ketik var obj sama dengan new object, buka kurung, tutup kurung, enter, obj titik alas sama dengan 3, enter, obj titik tinggi sama dengan 5, enter, obj titik luas sama dengan function, buka kurung, tutup kurung, buka kurung kurawal, return, buka kurung, obj titik alas dikali obj titik tinggi, tutup kurung bagi 2, tutup kurung kurawal, enter, garis miring 2 kali memanggil metode luas, buka kurung, tutup kurung, lalu enter, obj titik luas, buka kurung, tutup kurung, kita enter, hasilnya 75. Kita lihat di layar. Di sini mendeklarasikan objek baru dengan nama obj. Obj titik alas jadi luas alas kali tinggi bagi 2. Objek untuk alas di sini kita kasih nilai 3 dan objek untuk tinggi dikasih nilai 5. Kemudian untuk objek luas itu diperoleh dari function, dia mengembalikan nilai berupa objek alas dikali dengan objek tinggi dibagi 2. Jadi kita membuktikan objek luas, maka dia langsung melakukan perhitungan yang ada di bagian return ini dan hasilnya dikeluarkan angka 7,5. Pada contoh di layar, kita membuat objek dengan nama obj yang merepresentasikan objek segitiga. Objek tersebut memiliki 2 properties, yaitu properti alas dikali properti tinggi dan 1 metode luas. Perintah-perintah dalam terminal REPL. Beberapa perintah tambahan yang dapat digunakan ketika bekerja dengan REPL. Pertama, kontrol tambah C, yaitu keluar dari perintah yang sedang aktif. 2. Kontrol tambah C 2 kali menandakan keluar dari terminal REPL. 3. Kontrol tambah D menandakan keluar dari terminal REPL. Tombol panah atas bawah di keyboard menampilkan perintah sebelumnya atau sesudahnya. Tombol tab yaitu untuk melengkapi perintah yang ditulis. Titik help menampilkan bantuan dari daftar perintah yang ada. Break, titik break, keluar dari perintah yang terdiri dari beberapa baris. Titik clear itu sama dengan fungsi dari titik break. Titik save, nama file, yaitu menyimpan perintah di dalam terminal REPL ke dalam file. Titik load, nama file, yaitu memuat perintah dari dalam file ke dalam terminal REPL. Menghentikan terminal REPL. Untuk menghentikan terminal REPL, kita dapat menggunakan Ctrl tambah C 2 kali dan Ctrl D. Kita praktekkan. Di sini kita ketik A sama dengan 3, enter, var B sama dengan 4, enter, A kali B, enter, 12 kali buka kurung A tambah B, tutup kurung, dan enter. Untuk menutup terminal REPL,
tekan titik exit, tekan tombol tab untuk melengkapi, dan enter. Selain tombol Ctrl C yang ditekan 2 kali, jika kita juga selain tombol Ctrl C yang ditekan 2 kali, kita juga dapat menggunakan Ctrl D untuk keluar dari terminal. Jadi saya ulangi lagi, kita ketik node, enter, dan ketik A sama dengan 3, enter. Oke, sekarang kita mau keluar, kita bisa tekan Ctrl C 2 kali. Di sini sudah keluar dari terminal REPL-nya. Di sini kita ketik node lagi, enter, A sama dengan 3, enter. Dan saya tekan Ctrl D. Lihat di sini kita sudah keluar dari terminal REPL-nya.